Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di Silang Monas, Jakarta. Menteri Agama Nasaruddin Umar melepas keberangkatan kloter pertama jemaah calon haji ke Tanah Suci. Selamat malam pemirsa, selain dua cuplikan di atas, kami juga akan menghadirkan kabar lainnya. Selengkapnya akan kami hadirkan di kabar utama bersama saya, Laura Luis. Kita awali informasi pertama pemirsa, sepasang suami istri meninggal dunia di lokasi setelah tertimpa balok-balok kayu muatan truk yang terguling di Tambak, Banyumas, Jawa Tengah. Warga mencoba menolong sepasang suami istri yang tertimbun balok-balok kayu. Insiden fatal menimpa kedua korban saat berboncengan sepeda motor di Jalan Lingkar Tambak, Sumpiu, Banyumas. Sejumlah saksi mengungkap ketika itu mereka menunggu di tepi jalan untuk menyeberang. Namun tiba-tiba datang truk pengangkut kayu yang kemudian terguling. Kedua korban tak bisa menghindar hingga tubuh mereka tertimbun balok-balok kayu. Petugas kemudian datang ke lokasi untuk mengevakuasi jenazah kedua korban. Selanjutnya, aparat juga memindahkan truk agar tidak mengganggu lalu lintas. Dugaan sementara karena pengendara sepeda motor dari arah utara kemungkinan akan menyeberang ke arah selatan. Berarti korban meninggal di lokasi? Setelah dilakukan evakuasi, korban tertimpa kayu yang diangkut oleh tronton. Satu unit mobil minibus jatuh ke jurang sedalam 200 meter akibat banjir yang berisikan material sampah di Jalan Nasional Kilometer 8 arah Puncak, Kota Sungai Penuh, Jambi. Minibus yang berisikan 3 orang satu keluarga ini menerobos genangan air yang dipenuhi sampah yang menumpuk di jalan dan mengalami slip sehingga mobil tak bisa bergerak. Secara tiba-tiba, datang banjir bandang yang berisikan material tumpukan sampah dan menghantam mobil tersebut hingga jatuh ke jurang sedalam 200 meter. Banjir material sampah tersebut dampak dari jebolnya tempat pembuangan sampah akhir atau TPA di Renah Padang Tinggi yang tak jauh dari lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kondisi mobil rusak parah. Kita ke kabar lain pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung peringatan Hari Buruh Internasional di Silang Monas, Jakarta. Momen ini jadi bersejarah karena selang 60 tahun Prabowo jadi Presiden kedua Republik Indonesia yang hadiri Hari Buruh. Prabowo Subianto akan hadir di tengah-tengah kita semua dalam Hari Buruh. Presiden Prabowo Subianto mendatangi acara Hari Buruh Internasional di Silang Monas, Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan inilah kehadiran Prabowo disambut antusias dan teriakan nama Prabowo berulang kali oleh seluruh peserta. Presiden Republik Indonesia naik ke atas panggung.
Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Prabowo Subianto. Prabowo, Prabowo, Prabowo. Dari sisi atas panggung, pimpinan Konfederasi Buruh hadir. Terlihat pula Ketua Lembaga Negara dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. sangat berbahagia. Dan Prabowo mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional dan meminta dukungan untuk sama-sama menyelamatkan kekayaan bangsa Indonesia. untuk Selamat Hari Buruh Internasional. May Day, semoga Tuhan Maha Besar melindungi kita semua. Semoga kita bekerja terus bersama-sama. Saya minta dukunganmu. Saya minta bantuanmu. Bersama-sama kita selamatkan kekayaan rakyat, kekayaan negara kita. Kekayaan rakyat, kekayaan negara harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Prabowo, 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 Prabowo. Acara ini dihadiri lebih dari 200.000 buruh beserta keluarganya serta masyarakat luas yang berasal dari Jabodetabek dan sekitar wilayah seperti Purwakarta, Karawang, Serang, hingga Cilegon. Presidennya Ini menjadi momen yang sangat bersejarah karena selang 60 tahun, Prabowo menjadi Presiden kedua RI yang hadiri Hari Buruh setelah Presiden Soekarno. Saudara-saudara sekalian, Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah untuk para buruh berupa pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas PHK. Prabowo berjanji tidak akan membiarkan rakyat di PHK seenaknya dan mengupayakan penghapusan outsourcing. Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara sekalian. Kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Dalam peringatan Hari Buruh di lapangan Monas, Jakarta, ada momen tak biasa dari Presiden Prabowo Subianto. Di akhir pidatonya, Prabowo membuka baju dan memberikan ke buruh yang ada di sisi bawah panggung. Ada momen menarik di penghujung pidato Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di lapangan Monas, Jakarta. Prabowo yang mengenakan pakaian safari coklat disertai topi biru dan kacamata hitam, tiba-tiba melepas bajunya dan memberikan ke buruh di sisi kanan.
Kemudian Prabowo mengangkat kedua tangannya. Di tengah kerumunan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan para pimpinan organisasi buruh di atas panggung. Kemudian Prabowo turun menghampiri buruh sambil menyalami mereka secara bergantian. Tak sampai di situ, sambil mengarah ke pintu keluar Monas, Prabowo naik mobil maung dan bagi-bagi kaos yang masih terbungkus rapi ke arah buruh. Tampak buruh begitu antusias sambil mengulurkan tangan agar mendapatkan kaos langsung dari Presiden Prabowo. Tim TV One mengabarkan. Ratusan buruh dan aktivis dari berbagai daerah memadati makam Marsinah di Desa Gludo, Kecamatan Sukoboro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada peringatan Hari Buruh hari ini. Mereka datang untuk mengenang perjuangan Marsinah, buruh perempuan yang menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Koordinator Teman Marsinah menyatakan bahwa ziarah ini bukan hanya bentuk penghormatan, tapi juga bagian dari perjuangan melanjutkan cita-cita Marsinah yang menjadi korban karena memperjuangkan hak buruh. Para buruh yang berziarah turut menyerukan dua tuntutan, yakni peningkatan kesejahteraan buruh dan pengukuhan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Aksi unjuk rasa peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Jakarta diwarnai dengan bentrokan antar massa buruh dengan petugas kepolisian saat pembubaran unjuk rasa. Saat pembubaran, massa buruh melempari petugas kepolisian dengan batu dan kayu di depan gedung DPR RI. Pihak kepolisian akhirnya memukul mundur massa aksi unjuk rasa peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di depan gedung DPR RI hingga ke arah Semanggi. Tugas mengerahkan kendaraan taktis berupa water cannon untuk bubarkan massa. Aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional yang digelar ribuan buruh dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak sebelumnya berjalan tertib. Dalam aksinya, massa buruh mendesak DPR segera mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan PP turunannya karena dianggap tidak berpihak pada kesejahteraan kaum buruh, serta mencabut UU TNI dan mengembalikan tentara ke habitat sebenarnya. Selain itu, buruh juga menolak PHK massal, kepastian jaminan kerja, serta mendesak agar RUU PRT segera disahkan. Selama aksi berlangsung, ruas jalan sempat terganggu. Namun begitu petugas memastikan arus lalu lintas kini telah kembali normal. Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah untuk buruh berupa pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas PHK di Hari Peringatan Buruh Internasional atau May Day hari ini. Selain itu, Presiden Prabowo juga berjanji mengupayakan penghapusan outsourcing, pemirsa. Lalu bagaimana tanggapan buruh terkait janji Presiden ini? Telah bergabung bersama kita Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, M. Rusdi. Selamat malam, Pak Rusdi. Apa dampak dari dibentuknya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas PHK ini bagi para buruh, Pak? Ya, yang pertama kami mengapresiasi komitmen dari Pak Prabowo dalam rangka untuk menyelesaikan masalah-masalah perburuhan dengan menginisiasi pembentukan lembaga-lembaga tersebut, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan juga Satgas PHK. Ini merupakan sebuah komitmen yang saya pikir perlu diapresiasi. Hanya saja memang karena kita pahami bahwasannya masalah PHK ini juga masalah yang cukup pelik dan juga
masalah kesejahteraan buruh yang cukup pelik, karena memang 10 tahun terakhir kemarin itu benar-benar buruh dihantam oleh berbagai kebijakan-kebijakan yang merugikan kaum buruh. Mulai dari penetapan upah yang dibatasi oleh PP 78 tahun 2015, kemudian puncaknya adalah lahirnya Undang-Undang Omnibus Law yang berbasiskan fleksibel bermarket, upah murah, mudah direkrut, mudah di PHK dengan sangat murah. Ya, dan itu pula yang menjadi salah satu problem kenapa maraknya PHK. Karena memang Undang-Undang Omnibus Law memudahkan adanya PHK bagi buruh dengan alasan untuk menghindari kerugian, maka perusahaan diizinkan untuk mem-PHK buruh. Nah, ini tentunya adalah sebuah tantangan yang tidak mudah bagi Pak Prabowo untuk benar-benar memastikan lembaga-lembaga tersebut kemudian efektif dan memberikan manfaat. Nah, tentunya sederhana, perlu ada keseriusan dari Pak Prabowo nih dalam pembentukan lembaga ini. Itu poin satu. Poin duanya adalah kami berharap bahwasannya keterlibatan buruh di dalam lembaga-lembaga tersebut bukan hanya formalistis. Karena selama ini sesungguhnya sudah ada yang namanya lembaga kerjasama tripartit, ya, yang terdiri dari unsur pengusaha, unsur perwakilan pimpinan buruh, dan juga unsur dari pemerintah, SK-nya presiden. Nah, selama 10 tahun terakhir kemarin, gitu, buruh tidak dilibatkan secara substansi. Ya, pemerintah sudah punya konsep berdasarkan masukan-masukan dari Apindo ataupun dari pengusaha. Nah, buruh hanya dilibatkan di ujung saja. Konsep sudah jadi, tapi kemudian buruh hanya bukan dilibatkan dalam diskusi, tapi dilibatkan dalam sosialisasi. Nah, ini yang kami berharap besar bahwasannya itu tidak diulang kembali lah. Ya, sehingga memang benar-benar apa yang Pak Prabowo harapkan benar-benar ada hasil maksimal. Karena kalau enggak, maka ini akan berabe buat kita semua nih. Baik, Pak Rusdi. Kemudian ini jika nantinya outsourcing benar-benar dihapus, bagaimana sebaiknya transisi ini dilakukan agar tidak merugikan para pekerja yang terikat kontrak, Pak? Ya, buat kami sekali lagi, statement dan komitmen Pak Prabowo itu adalah sebuah harapan baru ya buat kaum buruh Indonesia nih. Ya, buat kami Pak Prabowo adalah harapan baru. Hanya saja tadi ya, menghapus outsourcing ini dan juga menghapus outsourcing, kemudian juga Pak Prabowo menyampaikan tentang upah layak dan daya beli. Ya, ini suatu hal kemajuan karena sebelumnya melalui Undang-Undang Omnibus Law, buruh dianggap ancaman. Kenaikan upah dianggap ancaman untuk menghambat investasi. Nah, hari ini Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwasannya dengan kenaikan upah yang layak, membuat daya beli buruh dan masyarakat menjadi meningkat. Kalau daya beli meningkat, maka produk-produk dari industri otomotif, elektronik, tekstil itu akan diserap. Dan ini akan membuat Indonesia maju. Ini langkah awal. Nah, bagaimana kemudian langkah konkretnya adalah sederhana. Aturan outsourcing itu dan juga aturan mengenai kebijakan upah itu basisnya ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, karenanya harapan kami adalah dalam waktu secepat mungkin pemerintah dan DPR ini bisa menyelesaikan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, karena hari ini pasca putusan MK nomor 168, Undang-Undang Omnibus Law sebagian pasalnya udah nggak berlaku lagi, dan juga Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 juga sudah nggak berlaku. Ada banyak hal yang udah banyak terjadi kekosongan lah. Nah, konkretnya itu, bagaimana kemudian kita melihat Pak Prabowo melalui koalisinya yang ada di DPR ini serius nih untuk mendiskusikan ya terkait poin-poin utama yang diminta oleh kaum buruh, mulai dari penghapusan outsourcing, pembatasan pekerjaan kontrak, penghapusan pemagangan yang basisnya adalah kerja bukan pendidikan, termasuk juga adalah hubungan kerja berbasis kemitraan. Buat kami itu kemitraan palsu tuh yang ada di teman-teman ojol hari ini. Ya, kemitraan itu hanya istilah dari aplikator untuk menghilangkan tanggung jawabnya mereka sebagai pengusaha kepada para ojol yang sudah menjalankan kewajibannya. Ya, nah kedua adalah tadi terkait dengan upah. Ya, jadi ini saya pikir langkah awal, tapi memang seriusnya adalah kita ingin melihat bagaimana keseriusan Pak Prabowo dan juga melalui partai-partai yang ada di DPR yang minggu lalu sudah dibentuk panitia kerja di Komisi 9 terkait revisi undang-undang ini. Mereka serius kan nih? Kalau itu serius, saya pikir buruh akan sangat senang sekali.
Baik Pak Rusdi, tentunya kita berharap semoga janji ini segera terrealisasi. Terima kasih Pak Rusdi telah bergabung bersama kami di Kabar Utama Malam. Oke, terima kasih. Pemirsa, polisi mengamankan 19 orang terkait bentrok dua kelompok warga di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, polisi mengamankan 19 orang untuk dipintai keterangan terkait bentrok dua kelompok warga di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Polisi menyebut senjata yang digunakan salah satu kelompok merupakan senapan angin. Pada Rabu siang kemarin, dua kelompok warga terlibat bentrok di sekitar wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Aksi saling serang antar kelompok ini terekam kamera amatir warga dan sempat membuat arus kendaraan di sekitar lokasi yang sedang ramai menjadi tersendat. Saat bentrok terjadi, sejumlah orang tampak mengeluarkan senjata laras panjang. Yang belakangan diketahui senjata tersebut adalah senapan angin. Bentrokan ini diduga terjadi akibat dipicu sengketa lahan antara pihak ahli waris dan pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan. Bentrokan mereda usai petugas kepolisian tiba di lokasi. Usai insiden bentrok antar dua kelompok warga, Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan 19 orang yang diduga terlibat bentrok. Ke-19 orang ini dimintai keterangan terkait aksi saling serang yang terjadi pada Rabu siang kemarin. Di video terlihat bahwa senjata laras panjang itu gimana? Kalau kita lihat dari video yang tadi tersebar ya, dan juga diduga itu senapan angin. Iya, sementara kita sudah amankan beberapa orang yang nanti akan kita minta keterangan, kemudian nanti juga akan dipertemukan antara kedua belah pihak. Berapa orang yang diamankan? Kurang lebih ada 19. Di Polres Jakarta Selatan? Di Polres Jakarta Selatan. Dari kepolisian tetap terus akan memproses. Polres Metro Jakarta Selatan dengan cepat menanggapi aksi bentrok di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kurang dari 24 jam, tim Opsnal Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berhasil melacak satu unit kendaraan roda 4 berwarna kuning yang diduga digunakan saat bentrok berlangsung. Woi, diam. Polisi, diam. Buka. Woi, buka. Buka. Berturun. Dari pemeriksaan di lokasi penemuan mobil berwarna kuning di Jalan Kemang Utara G nomor 1, polisi juga mengamankan 4 senapan angin berbagai merek, 3 senjata tajam, 9 handphone sekaligus 1 unit kendaraan roda 4 berwarna kuning. Seluruh barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa. Penyidik pun hingga kini masih menyelidiki dugaan peran dan identitas para pelaku. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar utama masih akan kembali usai jeda dengan informasi Menteri Agama Nasaruddin Umar melepas keberangkatan kloter pertama jemaah calon haji ke Tanah Suci. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan kabar utama pemirsa.
Menteri Agama dan Komisi 8 DPR RI malam ini melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter pertama di embarkasi Jakarta Pondok Gede, Jakarta Timur. Selain Menteri Agama Nasaruddin Umar, seremoni pemberangkatan kelompok terbang pertama juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Secara total, 7.514 orang calon haji terbagi dalam 19 kloter perdana akan diberangkatkan mulai Jumat dini hari ke Bandara Madinah, Arab Saudi. Tahun ini, jumlah calon haji reguler mencapai lebih dari 203.000 orang yang berangkat melalui 14 embarkasi di penjuru tanah air. Menteri Agama Nasaruddin Umar malam ini telah melepas kloter pertama jemaah calon haji Indonesia menuju Madinah, Mekah, Arab Saudi. Menteri Agama mengungkapkan petugas haji juga sudah siap menyambut kedatangan kloter jemaah calon haji pertama yang akan menuju Madinah, Arab Saudi. Berikut pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Baru saja kami melepaskan kloter pertama menuju ke bandara. Dan seperti kita ketahui, jemaah haji tahun ini berjumlah 221.000 ya, yang terdiri atas 203.320 orang haji reguler dan 17.680 haji khusus. Dan alhamdulillah kita sudah mendaftarkan semuanya, bahkan yang kita sudah 105% ya. Artinya ada istilah kita itu cadangan lunas, antisipasi kalau misalnya tiba-tiba berhalangan hadir karena sakit atau ada yang meninggal atau ada urusan tidak bisa ditinggalkan, maka sayang kalau itu kosong, maka itu kita angkat nanti ibarat nomor urut kaca naik ke atas, dan itulah nanti akan menutupi jamaah haji yang berhalangan. Jamaah haji yang kita akan lepas pada malam ini, seluruh bandara, seluruh embarkasi itu, Pak Dirjen berapa tadi itu malam ini? Ya, 7.000-an. Jadi sekian kali penerbangan, dan untuk Jakarta ya, ini penerbangan yang pertama ini, insya Allah tengah malam nanti akan berangkat. Kita tadi sudah berikan semacam pelepasan singkat formal ya. Kemudian saya juga tadi subuh baru tiba dari Madinah ya, mengecek seluruh persiapan haji di Madinah, karena mereka ini kan nanti akan langsung ke Madinah. Kita sudah siap di situ, petugas-petugas yang berfungsi sebagai tim advance dan pendamping yang berjumlah 350 orang itu sudah berada di pos tempatnya masing-masing, sudah siap untuk menjemput seluruh jamaah haji kloter pertama ini, karena mereka langsung ke. Dan pemirsa, kami mengajak Anda untuk menyimak laporan langsung Zidane Duhan dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Selamat malam Duhan, bagaimana jalannya seremoni pemberangkatan calon haji kloter perdana malam ini? Ya Laura dan juga pemirsa, tadi berjalannya seremoni ini pemberangkatan kloter pertama jemaah haji 2025 yang dilepas langsung ini oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, lalu juga tadi sempat hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, lalu juga ada perwakilan dari DPR RI dan juga beberapa stakeholder terkait lainnya yang juga turut hadir ke Asrama Haji Pondok Gede, yang mana memang untuk pemberangkatan pada malam hari ini sendiri adalah keberangkatan dari JKG 01. Ini dijadwalkan nantinya akan berangkat pada pukul 00.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan untuk rombongan sendiri ini sudah pergi melalui bis. Tadi ada total 9 bis yang berangkat dari Asrama Haji Pondok Gede menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk nantinya akan dilanjutkan ke Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz yang berada di Madinah. Total Laura dan juga pemirsa, untuk jamaah ini akan mulai masuk ke asrama haji sebetulnya ada 7.514 jamaah dan juga petugas yang nantinya akan diberangkatkan esok hari ini dari seluruh embarkasi yang berada di Indonesia. Memang keberangkatan pertama ini dimulai dari Jakarta. Adapun di titik tempat saya mengabarkan ini merupakan satu ruang transit yang mana ini akan dilakukan final check ini untuk keterangan dari dokter seperti apa, hasil ronsen, lalu juga adanya pemberian
living cost seperti itu sebanyak 750 rial seperti itu. Nah, tadi juga kami sempat memantau adanya pemeriksaan bagasi seperti itu melalui metal detektor, karena ini untuk mempermudah juga proses nantinya di bandara, karena jumlahnya juga cukup banyak, ada 393 jemaah yang nantinya akan diberangkatkan pada malam hari ini. Untuk kedepannya nanti per hari akan diberangkatkan 3 kloter ini dari masing-masing embarkasi, Laura. Terima kasih atas informasi Anda, Duhan. Silahkan bertugas kembali. Dan pemirsa, jelang kedatangan para jemaah calon haji kloter pertama yang rencananya akan tiba di Madinah pada Jumat 2 Mei 2025 waktu Arab Saudi. Sejumlah persiapan dilakukan para petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia di Arab Saudi. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Nasrullah Jasam, Kepala Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta, Pak Nasrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Laura. Selamat sore waktu Madinah Al-Munawwarah. Baik, Pak Nasrullah, ini bagaimana persiapan jelang kedatangan jemaah calon haji kloter pertama yang akan tiba esok hari di waktu Arab Saudi, Pak? Ya, kami sekarang di Dakar Madinah, daerah kerja Madinah. Di sini ada 2 daerah kerja, ada bandara dan daerah kerja Madinah. Seluruh petugas sudah bersiap untuk menyambut kedatangan kloter JKG 1 yang insya Allah akan tiba jam 6.15 besok tanggal 2 Mei. Dan kemudian besok ada sekitar 17 kloter yang tiba di tanggal yang sama, mulai dari jam 6.15 sampai dengan jam 23.50 2 Mei 2025. Baik, kemudian untuk soal bimbingan ibadah, kemudian akomodasi, transportasi, dan juga layanan konsumsi, dan pelindung jemaah dan juga lansia, serta juga para disabilitas. Persiapannya seperti apa, Pak? Ya, kami di daerah kerja bandara dan Madinah ini sudah bersiap. Untuk transportasi sudah disiapkan bus untuk masing-masing rombongan. Kebetulan yang besok pertama kali tiba adalah kloter JKG 1 melalui jalur fast track. Kami pastikan 1 jam sebelumnya bus yang akan mengangkut jamaah dari bandara menuju hotel sudah disiapkan. Kemudian untuk hotel juga sudah kami siapkan seluruhnya di daerah Markaziyah, yaitu di daerah yang tidak terlalu sulit aksesnya ke Masjid Nabawi dan jaraknya relatif sangat dekat sekali. Begitu juga dengan layanan konsumsi sudah kami komunikasikan dan teman-teman dari seksi konsumsi, baik itu yang ada di sektor maupun yang ada di Dakar sudah mendata semua jamaah, baik itu hotelnya maupun jumlahnya dan rombongannya. Demikian halnya juga dengan layanan yang lainnya kami sudah siapkan termasuk pendampingan jamaah lansia. Baik, kemudian ini apa saja evaluasi penting dari pelaksanaan haji tahun lalu yang akan menjadi dasar perbaikan untuk pelaksanaan tahun ini, Pak? Ya, baik, untuk tahun ini pertama kali jamaah haji kita akan dilayani oleh lebih dari 1 penyedia layanan masyair. Oleh karena itu nanti ada 8 perusahaan penyedia layanan yang akan melayani 203.320 jamaah haji kita yang diharapkan semuanya akan memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua juga berkaitan dengan jumlah maktab midani atau sektor-sektor yang berafiliasi ke masing-masing syarikah. Itu tahun ini lebih dikit jumlahnya, namun demikian pelayanannya menjadi lebih simpel. Itu antara lain hal-hal baru yang ada di musim haji tahun 2025 atau 1446 Hijriah ini. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Kabar Utama Malam, Pak Nasrullah. Selamat malam, Assalamualaikum. Sama-sama, Mbak Laura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day hari ini juga diwarnai kegiatan-kegiatan yang menarik di penjuru tanah air. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day hari ini juga diwarnai dengan kegiatan yang menarik pemirsa. Dan berikut liputannya untuk Anda.
Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel gelar penanaman bibit pohon, bazar murah, dan donor darah di peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day hari ini. Kegiatan ini diikuti 1.500 peserta, yakni serikat buruh bersama pimpinan Panasonic Manufacturing Indonesia beserta jajarannya di lingkungan Panasonic, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Kamis pagi. 400 bibit dengan berbagai jenis pohon multi-purpose tree species atau pohon serbaguna seperti alpukat, durian, dan petai dengan tujuan mendukung pemerintah mengurangi emisi karbon dan tercapainya target pemerintah dalam net zero emission. Peringatan Hari Buruh Internasional di alun-alun Kota Serang, Banten dimeriahkan dengan acara senam sehat. Para buruh perempuan bersama jajaran pemerintah Kota Serang begitu semangat mengikuti senam sehat yang dipandu oleh instruktur senam. Selain senam sehat bersama di momentum May Day ini, diadakannya pengobatan gratis hingga donor darah. Jadi para buruh bisa langsung menuju posko kesehatan. Melalui aksi damai bersama pemerintah ini, para buruh hanya berharap hak-hak pekerja dipenuhi dan adanya pendampingan dari ancaman PHK. Pemirsa, kabar utama masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Demikian kabar utama malam ini pemirsa, saya Laura Luis mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi.